di luar dengar kita bersama-sama. Dan semuanya silahkan bisa kembali akses live streamingnya di logjogja.online, di Jogja Streamer ataupun via aplikasinya di Play Store di Radio Log Jogja FM. Dan saya juga buka nanti di line interaktifnya di 085311665300. Dan saya berharap ketika program Happiness Moment hadir, itu menjadi sebuah kekuatan kita sendiri ya, membangkitkan iman, pengharapan kita kembali. Ya meskipun ada teguran pasti supaya kita bertobat gitu ya, tapi ya semestinya kita terus mencari Tuhan dengan segenap hati kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Dan di studio sudah hadir Ibu Salimah Tahiru yang nanti akan kembali sama-sama sharing dengan Jogja semuanya di program Happiness Moment di sore hari ini. Selamat sore Ibu. Shalom hambanya, selamat sore. Wih, tentara kita, tentaranya Allah. Amin. Semangat, betul. Amin, amin. Luar biasa, hambanya juga. Ya, amin, biasa. amin. Baik, sore hari ini mungkin bagian kebenaran firman apa yang nanti mau Ibu sampaikan ke Jogja semuanya? Pencobaan yang kamu alami itu biasa, bro. Jangan lebay. Ya, itu satu tema yang luar biasa buat kita, karena tentu semua orang menghadapi hal-hal yang baginya mungkin ini berat, mungkin ini nggak bisa, tapi ingat bro, itu biasa. Mungkin bisa langsung ambil handphonenya, ya kan, bikin status. Betul. Biasa bro. Yes. You punya masalah biasa bro. Hashtag biasa bro ya, jangan lupa. Baik, nanti kita sama-sama dengarkan sharing kebenaran firman Tuhan bersama amin, di studio. Ya, jangan lupa temanya bukan biasa bro, bukan ya. Tapi mencoba biasa, yang kamu alami itu mencoba biasa. Yes. Melebihi kekuatan. Amin. Nanti pukul 6 sore dan juga ada Pak Yan Suryadi. Selamat sore Pak Yan. Selamat sore Pak. Ya, yang senantiasa setia mendampingi Bu Salim. Yes. Baik, di sore hari ini juga sebenarnya sekali lagi sudah saya buka di line interaktifnya, silakan di 085311665300 di 085311665300 dan tetap stay tune juga. Silakan bisa terus tetap akses live streamingnya di logjogja.online, di Jogja Streamer atau via aplikasinya di Play Store di Radio Log Jogja FM. Kita dengarkan yuk bagaimana tema kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Biasa bro. Yes, oke, ya. Thank you hambanya. Iya, kita mau berdoa dulu supaya kita minta urapan Tuhan, hikmat Tuhan. Apa yang kita dengar ini kita sangat mengerti ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih buat waktu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang kami diberikan untuk mendengarkan pesan Tuhan supaya iman kami semakin kuat dalam Tuhan. Baik kami di rumah, kami di jalan, kami sedang bekerja, dimanapun kami berada, hamba percaya kebenaran ini memberikan kami kekuatan dan kami keluar jadi orang-orang yang menang karena firman Allah yang luar biasa ini. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, hari ini saya berikan tema pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Biasa, saudara ya. Nah, tapi bagaimana kita ngerti itu biasa? Tentu yang namanya pencobaan bagi kita mungkin berpikir itu berat, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Siapa sih yang suka mengalami penderitaan? Tentu ujian penderitaan apalagi itu bagi kita bukan yang gampang. Pengalaman penderitaan nggak ada orang yang suka pastinya, ya kan? Tetapi kalau kita bisa menyelesaikan semuanya, malah semua yang kita lewati, kesulitan yang kita lewati akan menjadi kekuatan buat kita. Nah, seperti apa yang Tuhan ajarkan? Mari kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ini 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saudara yang mungkin lagi di mobil di jalan ya, bisa buka handphonenya dan kita bisa belajar dari firman Tuhan ini 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, saudara yang di rumah, ayo ambil buku catatan, kita catat hal-hal penting karena mungkin Tuhan lagi bicara buat kita ya, hal yang kita mau jalankan ke depan. Mari tangkap ini dengan sungguh-sungguh. Silakan 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa ya.
Nah, ini mungkin kita juga pernah dan khotbah ini kalau kita adalah gembala atau hamba Tuhan, dan kita juga mungkin hafal ayat ini. Tapi memang kenyataannya dalam hidup kita masing-masing, dalam perjalanan hidup kita, ayat ini nih kadang-kadang kita nggak paham. Artinya nggak paham apa? Kita berpikir bahwa semua yang saya hadapi ini berat sekali. Semua yang saya lewati ini berat sekali. Saya katakan tadi di awal bahwa tidak seorang pun yang senang dengan pengalaman penderitaan, gitu ya. Itu bukan hal yang enak dan gampang tentunya. Tetapi, ya ini tetapinya, kalau kita bisa menguasai semua situasi, maka yang kita lewati itu, yang tadinya mungkin menderita, yang kayaknya berat, itu akan jadi kekuatan buat kita. Nah, apa yang kita harus pikirkan? Ayat yang kita baca tadi luar biasa sekali, karena kita berkata apa? Tuhan menjamin begini, yang kamu lewati, ujian kehidupanmu yang mungkin bagi kamu dibilang menderita itu atau berat itu, Tuhan berkata begini, itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Nah, saya mau tanya, yang ciptakan kita tentu Tuhan, yang mengerti tentang kita adalah Dia Sang Pencipta, dan waktu Dia memberikan kita satu ujian, Dia ngerti kita pasti bisa, gitu ya, kita pasti kuat. Nah, persoalannya kita membatasi diri kita karena kita melihat kepada kekuatan manusia kita. Nah, ini mungkin yang perlu kita ubah. Kalau saudara melewati satu ujian, masalah-masalah, dan kita melihat kepada kekuatan kita, ya tentu kita nggak mampu, tentu kita nggak bisa, saudara, ya. Karena apa? Semua terbatas dengan pola pikir kita, gitu ya. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang mungkin sulit, yang hari-hari ini saudara sedang lewati, saudara sedang menjalaninya, bahkan saudara mungkin sedang berpuasa dan berdoa untuk sesuatu, tapi mungkin belum melihat apa yang engkau kehendaki dalam doa itu terjadi. Saya mengatakan firman Allah luar biasa. Yang pertama kita mesti mengerti, kalau kita sedang diuji, namanya ujian berarti ada maksud untuk kenaikan tingkat. Tingkat apa? Tingkat kerohanian kita tentunya. Pengenalan akan Dia, kedewasaan in spirit of God. Ini yang perlu kita paham, bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu. Nah ini ya, kenapa? Karena ujian-ujian yang kita lewati ini tentu untuk kenaikan tingkat kerohanian kita, pengenalan akan Dia lebih dalam lagi, supaya kalau kita mengenal Dia lebih dalam, kita tidak khawatir dalam menghadapi apapun, kita bisa kuat dan kita bisa melewati semuanya dengan ucapan syukur dan bukan mengeluh. Karena memang saat kita melewati masalah-masalah persoalan, paling gampang kita akan mengeluh. Itu otomatis. Kita paling gampang akan berkata, di mana engkau Tuhan, dan engkau kok nggak dengar saya setia melayani engkau. Mungkin saudara akan berpikir seperti itu juga. Tetapi saya mau bilang satu hal sekali lagi, kalau Tuhan berkata itu hal biasa bro and sister, masalah yang kita lewati itu hal biasa, berarti Tuhan sudah tahu kita pasti bisa melewatinya. Kenapa? Karena di kalimat berikut dikatakan, sebab Allah itu setia. Nah, kalau kita tahu Dia setia, manusia nggak ada yang setia. Semuanya kadang-kadang tidak melakukan apa yang Dia ucapkan sendiri, ya. Tetapi kita belajar bisa setia. Contoh, ya, suami istri terhadap pasangannya. Kenapa dia bisa setia? Karena dia pegang firman Allah, iya kan? Kita mau belajar untuk hal itu, karena kesetiaan diuji oleh waktu. Kalau saya bilang sama suami saya setia, ya, kapan bisa dilihatnya? Ya, oleh waktu. Apa sampai nanti saya sudah usia lanjut dan sampai nanti Tuhan panggil saya, apakah saya tetap setia? Nah ini, jadi waktu yang akan menguji semua yang namanya kesetiaan itu. Ya, jadi Allah itu setia. Artinya sampai kapanpun kita, situasi apapun kita, Dia selalu ada dengan kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Makanya Alkitab katakan Allah itu setia. Dan karena Dia setia, ya, saudara perhatikan baik-baik, karena Dia setia, ayat ini berkata, Ia tidak akan membiarkan kamu, tidak akan membiarkan kamu. Ini kata-kata yang luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan saudara, Dia tidak akan, ya, melupakan saudara, karena dikatakan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini dahsyat betul, saudara. Ya, jadi sebenarnya waktu saudara sedang melewati masa-masa yang dikatakan tadi sukar, sulit, yang sepertinya berat, ingat aja bahwa ini sebuah ujian kehidupan, ujian pendewasaan spiritual. Asalkan saja kita tetap taruh percaya sama Tuhan. Ya, ini poinnya.
Kalau saudara selalu percaya sama Tuhan, saudara tetap yakin bahwa Dia tidak tinggalkan saudara. Dia ada dengan saudara. Di masa-masa yang sukar, Dia ada dengan saudara. Ini membuat saudara akan memperoleh kekuatan saudara. Ya, makanya dikatakan apa? Bahwa Allah tidak memberikan engkau pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Dan ini perkataan firman yang luar biasa. Dikatakan begini, pada waktu saudara dan saya dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Jadi apapun, seberat apapun, mungkin saya berkata, aku menghadapi masalah yang belum pernah orang lain hadapi. Mari bersyukur karena Tuhan tahu kekuatanmu, engkau sanggup, engkau bisa. Mungkin puasa saya dengan orang lain berbeda. Mungkin saya lebih banyak dan lebih berat persoalan yang saya lewati atau ujian yang kami saya lewati, karena Tuhan tahu saya pasti bisa. Tapi yang saya hadapi ini belum tentu orang lain bisa, dan oleh karena itu Tuhan tidak kasih kepada orang lain. Artinya Tuhan tahu porsi-porsi setiap orang untuk diuji kemurnian hatinya, untuk dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan tahu sebatas mana dia bisa melewati ujian-ujian itu. Contoh anak SD, kalau kita kasih ujian matematika, nggak bisa kita kasih ujian matematika yang dimana itu untuk anak kuliahan. Beda sekali. Anak SD ya kasih ujian matematika seperti yang memang dia paham, sebatas itu. Tapi untuk anak kuliah juga nggak mungkin kita bisa kasih dia ujian yang dimana matematika anak SD nggak nyambung. Kenapa? Ini Alkitab katakan, dilihat dari panca indera, ya, kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa mengerti. Artinya engkau sudah terlatih dalam panca inderamu. Kalau anak bayi masih membutuhkan air susu, membutuhkan bubur. Tetapi orang-orang yang sudah terlatih panca inderanya membutuhkan makanan keras. Nah, ini artinya setiap pencobaan yang kita lewati, ujian hidup yang kita lewati, Tuhan tahu kita sanggup, kita pasti bisa. Mungkin butuh sedikit lagi saudara dongkrak iman saudara untuk berkata seperti yang Tuhan katakan, bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Ini yang perlu kita bangkitkan dalam roh kita, saudara, bahwa Tuhan mau saudara percaya kepada Dia, bahwa saat engkau dicobai, Ia akan memberikan engkau jalan keluar. Sudahkah kita mulai jalan keluar ini? Nah, ini juga jadi persoalannya. Jadi kadang-kadang kita melewati banyak tantangan hidup kita dalam ujian-ujian hidup. Kita nggak paham tujuan yang Tuhan maksudkan karena kita masih pakai mungkin kekuatan kita sendiri. Nah, mari saya mau bahas sedikit bahwa ini pernyataan seorang Paulus yang merupakan prinsip untuk membangun iman, ya. Sehingga dalam hidupnya seorang Rasul Paulus, saat dia melewati masa-masa yang memang sulit, yang gak enak secara manusia, dia coba untuk mendongkrak imannya, untuk selalu percaya bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin dia gak ngerti sekarang, tapi dia akan mengerti pada waktunya. Coba kita baca ayat ini, 2 Korintus pasal pertama ayat 8 dan 9. Silakan Bapak Ibu Saudara semua, kita buka firman Tuhan, kita baca sama-sama, ya. 2 Korintus pasal pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, haleluya, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Luar biasa. Jadi Rasul Paulus menghadapi yang namanya ujian, pencobaan yang begitu berat. Dan dia katakan di dalam 2 Korintus pasal pertama 8 dan 9 tadi, dia berkata bahwa ini adalah satu kehidupan persoalan tentang ujian dalam pelayanan ini cukup berat. Dan ini besar, begitu berat bagi dia. Bahkan dia sampai ingin merasakan adanya keputusasaan, ya.
dia bakal merasa seolah-olah dia telah dijatuhi satu hukuman, ini hukuman mati, karena mungkin banyak pikiran-pikiran yang mungkin sesek buat dia sendiri. Aku bikin salah apa? Mengapa aku begini? Kadang-kadang kita juga begitu kan saudara, waktu melewati satu ujian-ujian. Dan saudara, di lain sisi saudara setia, ya kan, setia melayani Tuhan, setia berbuat baik sama orang, apapun adalah hatimu tulus. Tetapi di lain sisi saudara melewati ujian-ujian yang mungkin saudara lihat seperti yang Paulus alami, ini berat gitu ya. Apakah Tuhan gak lihat saya? Tapi luar biasa kalau di ayat 9 dalam 2 Korintus pasal pertama tadi, coba sekali lagi dibacakan ayat 9, 2 Korintus pasal 1 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ya, Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Yes. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang Nah, mati. jadi di tengah-tengah satu situasi yang Paulus merasa bahwa kayaknya nggak ada jalan keluar lagi. Aduh, aku harus gimana? Rupanya dia mulai mengerti. Hal itu terjadi supaya jangan sampai dia menaruh harap dan percaya kepada dirinya sendiri atau terhadap segala situasi atau orang lain, tapi menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan izinkan begini supaya apa? Dia semakin melekat erat doa dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia yakin, sehingga dia bisa keluar dari ujian-ujian yang dia lewati. Nah, seolah-olah Rasul Paulus telah dicobai melebihi apa yang ia mampu tanggung, dengan memakai ungkapan begitu besar dan begitu berat. Fakta ini mengajarkan kita kebenaran lain, bahwa kemampuan kita bertahan menghadapi sebuah pencobaan dan ujian tidak datang dari dalam diri kita sendiri, tapi dari Allah. Karena tadi saat engkau dicobai, Allah akan memberikan engkau jalan keluar. Luar biasa. Nah, Paulus menyadari hal itu. Ya, karena itulah dia memahami apa yang sedang Tuhan lakukan. Rupanya Tuhan punya tujuan. Tujuan ada. Jadi semua kita, saudara melewati ujian, ingat, jangan lihat ujiannya, tapi lihat tujuan apa di balik ujian itu. Ini yang paling penting. Paulus akhirnya sadar bahwa adanya ujian kehidupan yang begitu berat yang dirasakan itu, rupanya dia mulai paham bahwa Tuhan mau dia menaruh harapnya, dia menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Dan semua kita, Tuhan taruh beban-beban yang mungkin kita nggak nyambung di pikiran manusia kita, tapi Tuhan mau kita belajar mencari Dia, karena memang ujung-ujungnya adalah kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Jadi apapun yang datang dalam hidup kita, apapun yang mencobai setiap keadaan situasi diri kita, ya, tetapi kita mesti tahu dan mengerti bahwa dalam segala hal kita bisa meraih kemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah jamin engkau tidak berjalan sendiri, engkau tidak akan menerima ujian melebihi kekuatanmu. Allah tahu engkau pasti bisa. Jadi ayo bangkitkan semangat saudara dan mulai mengerti kalau Allah izinkan aku melewati ini, aku pasti bisa. Bangkitkan semangat dan katakan aku pasti bisa, aku pasti bisa. Ya, mari taruh harapmu kepada Tuhan dan percaya bahwa di dalam Dia engkau mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi faktanya kadang-kadang kita mencari jalan, memang jalan kita sendiri. Kita mau mencari situasi yang dibilang aman dan nyaman karena kita mau cepat selesai keluar dari situ. Mari izinkan Tuhan memproses saudara dan memberkati saudara dengan caranya. Kalau memang kita masih diminta supaya harus teruji di sini, biarkan Tuhan bergerak dengan caranya. Jangan pakai kekuatan kita. Jangan mau cepat selesai dan kita mau seperti instan. Itu akan merusak kita punya kehidupan rohani sendiri, karena kita nggak mengenal Dia dengan secara baik. Kita baca lagi satu ayat, Roma 8 ayat 37. Alkitab menjamin ini buat kita, maka kita jangan khawatir akan hal ini. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yes. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi kalau saudara percaya Tuhan mengasihi saudara, saudara harus yakin bahwa biarkan proses yang saudara lewati ini masuk dalam rancangan Allah yang mengasihi saudara. Jangan saudara batasi. Masih ingat satu ayat yang lain yang Tuhan katakan
Dalam Korintus juga bagaimana Paulus menghadapi satu ujian dan dia merasa ada duri dalam dagingnya. Pertama-tama dia berdoa sampai 3 kali supaya Tuhan jauhkanlah iblis dari dalam hidupku, kan begitu ya. Mungkin sama dengan kita, kadang-kadang tengking ya, jauhkan masalah-masalah ini, aku tolak, aku hancurkan. Tapi kok utusan iblis itu nggak mundur. Akhirnya berkata Paulus doa minta 3 kali supaya iblis itu mundur daripadanya, tapi kok nggak mundur-mundur. Lalu kemudian muncullah satu pernyataan Allah bahwa ya kan, ada duri dalam daging karena ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang besar kepada Rasul Paulus. Yang besar ini adalah punya Tuhan, sementara Rasul Paulus masih menjadi manusia biasa. Nah, Tuhan taruh duri dalam daging supaya tidak ada kesombongan dari diri manusia seorang Rasul Paulus. Ini adalah rancangan Tuhan. Walaupun tadinya Paulus berdoa supaya jauhkanlah duri dalam daging, tapi Tuhan taruh supaya apa? Paulus tetap rendah hati terhadap segala macam pernyataan Tuhan yang besar kepada dia, sehingga akhirnya dia sadar dan dia berkata begini, aku lebih suka ya bermegah dalam kelemahanku, karena saat aku lemah aku menjadi kuat. Artinya apa? Bukan lemah karena dia buat dosa, saudara, bukan, tapi artinya saat dia merasa dia nggak mampu, dia nggak kuat, nah dia berharap kepada Allah, gitu maksudnya. Dia menaruh percaya kepada Allah dan dia melihat pertolongan Allah datang kepadanya. Biarlah kita semua mengerti yang saudara lewati, ingat bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat saudara. Semua yang kau lewati dia akan bertambah lebih kekuatanmu. Allah adalah Allah yang setia. Dia akan tunjuk jalan keluar kepadamu dan engkau akan keluar jadi seorang yang menang. Stay tune di sini. Kita akan kembali ke sesi kedua. God bless you.